Pada zaman dahulu, di lembah subur di dekat Laut Mati, berdiri dua kota makmur, Sodom dan Gomora. Tanahnya subur, airnya berlimpah, dan kehidupannya penuh kemakmuran. Namun sayangnya, kemakmuran itu menyembahyangi hati mereka. Mereka hidup dalam kejahatan, tidak menghormati Tuhan. Seringkali mereka berbuat dosa dan berlaku jahat kepada sesama. Kejahatan mereka semakin hari semakin besar. Sebuah pelajaran keras dari masa lalu tentang akibat dari kehancuran moral dan pentingnya takwa. Suatu hari, Tuhan menyatakan kepada Abraham bahwa ia akan menghakimi kota Sodom dan Gomora karena dosa mereka sudah sangat berat. Abraham merasa sedih karena keponakannya, Lot, dan keluarganya tinggal di sana. Lalu, Abraham berdoa kepada Tuhan. Ia berkata dengan penuh harap, "Ya Tuhan, bagaimana jika masih ada 50 orang benar di kota itu? Apakah engkau tetap akan menghancurkannya bersamaan dengan yang jahat? Janganlah engkau meniadakan untuk 60 orang yang ada di sana, ya Tuhan." Abraham terus berdoa, memohon belas kasihan bagi kota yang akan dihukum, demi orang-orang yang benar di dalamnya. Tuhan mengutus 2 malaikat ke kota Sodom, sebuah kota yang tenggelam dalam dosa. Di pintu gerbang, Lot menyambut mereka. Ia tahu betapa berbahayanya kota itu bagi orang asing. Malam itu, penduduk Sodom yang jahat datang mengelilingi rumahnya dengan niat buruk. Namun, para malaikat melindungi Lot dan keluarganya dari perbuatan jahat itu. Buatan mereka menunjukkan betapa rusaknya hati mereka, sementara yang benar dijaga oleh perlindungan ilahi. Pagi-pagi sekali, Lot, istrinya, dan kedua anak perempuannya keluar dari kota Sodom yang penuh kejahatan. Malaikat memberi peringatan penting, jangan menoleh ke belakang. Ketika mereka sampai di luar kota, Tuhan menurunkan hujan api dan belerang dari langit. Kota Sodom dan Gomora dihancurkan karena kejahatan yang besar. Sebuah pelajaran abadi untuk taat dan tidak melanggar perintahnya. Sementara itu, Abraham melihat dari kejauhan berdiam asap besar naik dari lembah seperti asap tungku. Ia menyadari Tuhan telah menjalankan penghakimannya. Kisah ini mengingatkan kita, Tuhan membenci kejahatan yang merusak hidup dan keadilan. Namun, di tengah hukumannya, ia juga penuh belas kasihan kepada orang yang hidup benar dan taat. Inilah janjinya. Bagi mereka yang percaya dan tunduk, kasih karunia-Nya akan selalu menyelamatkan